Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita melanjutkan apa yang telah kita bahas bersama di bulan yang lalu tentang bab yang ketiga di kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu babus sabar. Satu bab yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian, hidup ini hanya ada dua kemungkinan, dan semua kita akan merasakan dua kemungkinan ini. Yang pertama, kita ini akan merasakan kebahagiaan, sehat, cerdas, lancar semua urusan, untung semua pekerjaan. Tentu dalam suasana seperti itu Allah hanya minta kepada kita bersyukur dan bersyukur. Termasuk juga keberadaan kita pagi ini, kita sehat walafiat. Alhamdulillah, masjid sudah bisa merapat, tinggal maskernya insyaallah bulan depan kita buka semua insyaallah. Mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini. Jemaah sekalian, sehat tapi juga digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, karena tidak semua orang yang sehat bisa ke masjid. Antum pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan semua ini ashabul iman, dan tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat seperti ini perlu kita syukuri. Insyaallah kalau kita syukuri jemaah sekalian, besok subuh lebih semangat lagi. La azidannakum, akan ditambah semangatnya itu oleh Allah, akan ditambah nikmatnya beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya hidup jemaah sekalian, inilah bab yang kita bahas, sabar. Kadang mudah-mudahan sehat terus, tapi mustahil Pak, karena kita ini bukan malaikat. Malaikat itu tidak ada sakit, ya, sehat selama-lamanya, diciptakan untuk itu. Memang pasti kita ini merasakan sakit nanti. Yang bekerja nanti sekali waktu akan ada masa merugi. Ya, mohon maaf, terkadang juga jemaah sekalian, ya, pikiran kita sudah mulai menurun, ya, kecerdasannya,
daya ingatnya, kemudian juga macam-macam. Kadang-kadang juga alam juga tidak bersahabat dengan kita. Saat itu ya kita juga diminta oleh Allah as-sabr. Jadi hidup ini baina syukri was sabri, antara kita pandai bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan pandai pula kita sabar atas apa yang Allah berikan kepada kita. Jemaah sekalian, saya masih ingat betul di pertemuan yang lalu para ulama memaknai sabar itu dengan 3 pendekatan. Yang pertama as-sabru ala ahkamillah, ala awamirillah, sabar menjalankan hukum-hukum dan perintah-perintah Allah. Kayak sekarang ini Pak, sabar kita ini. Kalau tidak sabar tidak ke masjid kita. Dan biasanya perintah-perintah Allah ini, hukum-hukum Allah ini berat memang, karena itu dinamakan taklif, beban bagi kita. Untuk Allah mengetahui sejauh mana ya keseriusan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalani Pak hukum Allah, jenengan luar biasa, habis salat subuh tidak langsung turun. Kita punya niat bersama untuk iktikaf ya. Insyaallah ini pahalanya sampean haji dan umrah jamaah sekalian. Pasti itu sudah, itu ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini ya, dibatasi betul kita haji Pak, dibatasi betul kita umrah. Satu pesawat hanya diisi 90 orang, bisa bayangkan jamaah sekalian. Tidak nyambung semua ya. Dunia ini direstart oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar jamaah sekalian. Mungkin jenengan sudah naruh uang haji sejak 10 tahun yang lalu, seharusnya tahun ini sudah kita berangkat, tidak berangkat kita ini. Tapi insyaallah innamal a'malu binniyat. Allah tahu niat kita jemaah sekalian. Ya, saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sabar Pak menghadapi semua ini. Sabar menjalankan perintah-perintah Allah, sabar menjalankan hukum-hukum Allah. Mohon maaf, nanti akan ada hukum-hukum Allah sepertinya tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau orang yang sabar Pak, yakin apapun yang Allah tentukan kepada saya, yang Allah perintahkan kepada saya, itu yang terbaik. Karena Allah yang menciptakan saya, Allah yang siap mengatur saya, dan saya juga siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah saya bahas pertemuan yang lalu. Yang kedua adalah as-sabru an-nawahihi, sabar terhadap semua larangan-larangan Allah. Ya, biasanya jamaah sekalian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak menyenangkan, Pak. Sangat menyenangkan, mohon maaf. Cocok dengan irama hawa nafsu kita. Masya Allah. Ya, apalagi ibu-ibu, luar biasa ini ibu-ibu ini. Suruh nutup aurat. Ya, berkerudung. Apalagi sekarang ini kita berada pada puncak-puncak kemarau seperti ini, panas. Tapi ibu semakin yakin panas nerakanya Allah lebih dahsyat, dan sabar. Pakai hijab dimanapun ia berada selama bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini butuh kesabaran jemaah sekalian. Ya, sabar tidak bermaksiat. Ini sekarang peluang-peluang maksiat dahsyat jemaah sekalian. Terbuka lebar bagi kita semua. Ya, saya mengatakan sekarang kita tidak mencari maksiat, maksiatnya datang sendiri jemaah sekalian. Kalau dulu orang perlu keluar bermaksiat, sekarang datang menemui kita langsung. Kita tinggal menggerakkan tangan kita di HP kita, lewat WhatsApp antar teman, lewat Facebooknya, lewat IG-nya dan lain sebagainya, apalagi YouTube-nya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi ini peluang-peluang amal saleh bagi kita jemaah sekalian untuk menunjukkan kesabaran dalam hidup ini. Sabar menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya masih belum bisa masuk Pak larangan-larangan Allah yang berbau syubhat, yang haram-haram, ya, yang suka masuk dalam kehidupan kita. Ada rezeki-rezeki yang samar-samar, tidak ada orang yang tahu kecuali hanya kita dengan Allah, tapi ini bukan milik kita. Bagaimana menghadapi semua itu? Ini butuh kesabaran memang jemaah sekalian. Baik,
Nah, yang ketiga inilah kemudian yang paling banyak dibahas oleh ulama-ulama salaf kita adalah as-sabru anil masaib, sabar menghadapi musibah-musibah yang ada. Ikhwatal iman, kita tahu kan wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un, dan sengaja kami akan menguji mereka semua manusia ini. Kita akan diuji oleh Allah, yang baik dan yang buruk. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kebanyakan kita melihat ujian itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Sakit, ujian, Pak. Ya. Tiba-tiba tangan kita tidak bisa digerakkan, ujian. Ya, asam uratnya kambuh, ujian. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ikhwat, termasuk juga umur kita seperti ini, Pak. Umur di atas kepala 5, kepala 6. Tidak ada anak mudanya memang ini, Pak, ya. Kepala 5 semua. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan begini, Pak. Ya, ini anak muda harus sampean ajak juga ke masjid. Butuh sabar memang, Pak. Sabar untuk mengajak mereka. Betul, Pak, betul. Saya sangat bangga, saya sangat senang kalau kemudian subuh ini juga diisi sama anak-anak kita, sama adik-adik kita, sama mantu-mantu sampean juga hadir di sini pula. Wah, istimewa itu jamaah sekalian. Sampean nanti meninggal dunia tenang, Pak, karena ada regenerasi amal saleh buat kita. Ya, estafeta amal saleh ini akan berjalan. Manakala anak muda ini memang butuh sabar membangunkan mereka. Ya Allah, ini saya sekarang, Pak, tidak bisa bangunkan anak saya dari rumah 1 itu, yang paling kecil, walaupun sudah lulus S1. Tiap hari saya bilang, ayo Abi yang dibangunkan saat ini, bukan aku bangunkan terus, saya bilang. Tapi butuh sabar memang jamaah sekalian. Sampai kapan? Sampai mati. Dan itu peluang amal saleh bagi kita. Ajaan, sabar mengajak orang ke jalan yang tidak enak memang, Pak. Kadang anak itu bangun sukmanya nggak nyambung, Pak, mendelik sama kita jamaah sekalian. Lu dibangunkan mau diajak ke surga, kita di apa? Di wajah tidak bersahabat dengan kita. Itulah sabar jamaah sekalian. Sabar menghadapi tantangan kehidupan. Ya, termasuk juga adanya pandemi seperti ini butuh kesabaran. Ini sabar yang real, yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, kemarin ayat-ayatnya sudah saya bahas semuanya tentang macam-macam ujian yang sudah akan Allah berikan, dan murni pada waktu itu saya hanya membahas ayat-ayat Allah, tidak masuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ujian-ujian yang masing-masing pribadi kita akan merasakan. Ada juga ujian yang karena ulah tangan dari orang lain kepada kita. Bagaimana kita akan menghadapi semua itu? Sabar, Pak, nanti menghadapi orang tua ya, yang dalam tanda petik di bawah tanggung jawab kita, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya di atas tempat tidur, tapi maunya banyak sama kita. Ya, sensitif, ngamuan juga iya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang seperti itu, Pak, ya. Saya berharap masa tua kita nanti menyenangkan, ya, menyejukkan buat anak cucu kita, tidak jadi beban bagi mereka jemaah sekalian. Tapi kalau terjadi buat kita saat ini, ayo, Pak, rawatan orang tua kita itu, kawal, butuh kesabaran memang. Aduh, Ustaz, maunya banyak, dikasih makan ini dilepas, dilempar, kadang dibuang. Itu ujian, Pak, ujian buat kita jemaah sekalian. Antum harus senyum, karena tidak mustahil nanti masa tua kita juga seperti itu pula. Kalau sampean tenang merangkul orang tua kita, dibuang yang tidak apa-apa ya kita bersihkan, walaupun baru saja kita pel dan lain sebagainya. Itu dilihat, Pak, sama anak cucu kita. Begitu orang tua perhatiannya sama nenekku, sama kakekku. Masa tua kita, Pak, akan dihargai sama anak-anak kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena kesabaran yang kita miliki. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan Allah bagi orang-orang yang sabar itu tidak ada perhitungan, Pak. Ya, nanti ada kejutan-kejutan bagi kita. Ya, kalau kita sabar menghadapi semua ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan masuk ya, Mas sekalian, hadis, membacakan hadis-hadis tentang masalah kesabaran. Inilah, Pak, Imam An-Nawawi di kitab ini, inilah hadis yang paling banyak kita bahas nanti. Likuran hadis jamaah sekalian, hampir jumlahnya 30-an, 29 atau 28 hadis.
kita satu persatu kita bahas, kita dalami. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin sabar menghadapi kehidupan kita. Saudara sekalian, wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Malik namanya Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridai sahabat yang satu ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ini hadis riwayat Muslim, at-tuhur syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, ini ada mengatakan at-tuhur di sini jamaah sekalian, orang yang suka berwudu jamaah sekalian. Tapi kalau saya mengartikan pula secara makna secara umum, at-tuhur bersih dalam segala sesuatu. Bersih cara kita berpakaian, ya. Bersih kendaraan kita, bersih motor kita, bersih rumah kita. Itu bagian dari iman. Sebab orang beriman itu performanya, tampilannya apa? Bersih jamaah sekalian. Termasuk juga masjidnya seperti ini, masya Allah bersih. Ini bukti bahwa ya jamaahnya ahli iman insya Allah. Nah, jaga semua Pak, kebersihan halaman, kebersihan selokan kita. Itu bagian dari agama kita, bagian dari keimanan kita. Jadi sebenarnya untuk melihat performa seseorang, lihat Pak bagaimana tampilannya, bersih tidak? Bersih tidak Pak? Kalau bersih, ya, bukti bahwa kita iman. Memang ini ujian Pak, kadang-kadang malas mandi. Ada Pak, malas mandi. Ini pada kadang hari Sabtu, hari Ahad di rumah terus seharian tidak mandi Pak. Sekalianlah Senin besok gitu. Ini memang ujian. Dan setan itu jamaah sekalian suka pada yang kotor-kotor Pak. Kenapa WC itu, mohon maaf, kamar mandi itu sampean tidak boleh lama-lama? Karena di situ sampean buang kotoran kan ya, baik itu buang air bersih ataupun buang buang air kencing kita atau buang air besar kita, air kecil kita atau air besar kita, kotoran Pak. Dan yang repot ada sebagian orang di kamar mandi iktikaf Pak, megang HP. Waduh, kita suruh berlindung kok. Bismillahi, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Khubus itu setan Pak, jin. Karena di kamar mandi tempatnya jin Pak. Jangan lama-lama di kamar mandi Pak. Apalagi buang air besar, buang air kecil. Selesai keluar cepat. Ini tidak khusyuk Pak. Ya apa? Nah, ini iman sebenarnya Pak. Iman. Ukuran iman kita kelihatan dari situ jamaah sekalian. Ya, at-tuhur syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Ya pagi ini kita bisa salat. Alhamdulillah sampean bisa iktikaf. Alhamdulillah iktikafnya sampean dikemas dengan pengajian seperti ini. Alhamdulillah nanti sarapan bareng-bareng. Kan begitu Pak. Pokoknya terus mainkan ini Pak, lisan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Zikir hamdalah namanya Pak, zikir alhamd. Bahkan kalau sampai segala sesuatu selalu dikaitkan pujian kita kepada Allah, sampai nanti di surga dibuatkan rumah namanya Baitul Hamd. Rumah bagi orang yang suka apa? Memuji. Alhamdulillah saya punya istri setia. Alhamdulillah anak-anak saya semuanya sehat walafiat. Kalau sampai syukuri seperti itu, la azidannakum, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaktinya anak itu Pak, semakin tua kita semakin akrab dengan kita. Tapi kalau sampean merengut terus, beban anak Pak, tidak bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika ngasih anak sama kita, Allah paham betul, tahu betul kalau kita sanggup mengawal mereka gitu. Senyum Pak kepada anak ini jamaah sekalian. Saya cerita sedikit Pak ya. 3 atau 4 hari yang lalu jamaah sekalian, ada orang pagi-pagi, siang, mohon maaf siang, saya mau keluar pada waktu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya bilang. Pembantu saya keluar. Dengan siapa ya? Saya fulan.
Sudah janjian sama Ustaz? Belum. Sebentar ya, kata dia. Masuk. Siapa Mbak? Fulan Ustaz. Siapa? Dia bawa anaknya Pak. Bawa anaknya. Allahu Akbar. Rupanya orang tua ini mau curhat dengan saya, sekaligus anaknya dibawa jemaah sekalian. Masih umur 13 tahun Pak, baru lulus SD. Orang tuanya ini punya cita-cita sangat mulia, luar biasa. Pingin anaknya menjadi penghafal Quran. Tapi anaknya Pak, muyulnya bukan di situ, kecenderungannya bukan di situ. Akhirnya lulus SD, kemarin dipaksa masuk pesantren. Pertama histeri Pak, dipaksa. Pokoknya titip Ustaz. Nah, pesantren sekarang kan lagi kekurangan murid Pak. Siap. Tapi di dalam ya wallahu a'lam. Allahu Akbar. Dapat 2 bulan. Ya, seminggu yang lalu lah kurang lebih. Disambangi sama orang tuanya, teriak anak ini Pak. Kayak orang histeri, tertekan betul. Pokoknya aku mau pulang, pokoknya aku mau pulang. Saya lihat anaknya Pak, ya Allah, bukan anak orang nggak waras, bukan anak autis. Ini anak kelihatan dari wajahnya wajah sumringah sebenarnya Mas kan gitu. Tapi orang tuanya datang ke rumah Pak juga dengan mata merah Pak. Saya dengar, saya lihat ini kalau nggak sabar Pak ya repot. Ya. Saya mengapresiasi antum di Padang juga Pak. Antum punya cita-cita bagus, istimewa. Tapi kan tidak bisa dipaksa ya akhi. Anak mungkin dia kecenderungannya bukan di sini, saya bilang. Mungkin di umum. Mungkin dia nanti ke depan akan jadi pengusaha, atau mungkin jadi dokter, saya bilang. Mungkin di teknisi, jadi insinyur. Kita tidak tahu. Yang penting ada kontribusinya buat agama. Itu anak Pak, berdiri anak duduknya berubah Pak. Terus ngeliat saya senyum, terus ngeliat sama abinya manggut-manggut ya Mas. Jadi ini masalah komunikasi gitu. Apa kamu kok manggut-manggut? Loh, di depan saya dimarahi Pak. Loh, ya apa ini? Anak itu SD. Saya bilang, ces dulu, ces. Saya bilang anaknya biar terbangun suasana apa? Suasana nggak tegang Pak. Ngeces baru gitu. Kamu tidak mau sekolah tak? Saya bilang. Mau, tapi saya tidak mau di sana gitu. Ya wis, saya bilang. Masuk, saya sebut saja Pak. Masuk Al-Irsad, saya bilang. Nanti Ustadz yang ngawal. Atau mau sekolah negeri, tapi kalau sekolah negeri sekarang udah terlambat kamu, udah lewat waktunya. Al-Irsad saja, masih bisa ada peluang. Bisa itu. Oh, benar Ustadz. Kemarin Abi tawarkan tidak mau kamu. Dibenda lagi Pak gitu. Nah ini Pak kalau tidak sabar mendidik anak, ini yang terjadi. Akhirnya saya buka Pak, ya akhi, anak saya 4 laki-laki semua, tidak ada satupun yang punya kecenderungan seperti saya. Apakah saya gagal? Ya tidak bisa itu. Saya bukan tipikal orang yang memaksakan orang. Saya ini pegiat, ya. Saya saat ini sedang mendalami tentang kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Kita harus tahu, dilihat Pak, kecenderungan anak dari sejak kecil apa, mau kemana, diarahkan kemana gitu. Ada satu pada waktu itu memang anak saya nomor 3 namanya jemaah sekalian, belum saya sebut namanya. Bagus Pak, cerdas. Ini kalau diarahkan ke agama, tapi ternyata Pak tengah-tengah jalan tidak bisa dipaksakan. Yang penting sekarang dengan ilmunya ada kontribusinya buat agama ini. Dan alhamdulillah saya bersyukur sama Allah, semua anak saya Pak aktif di kampusnya Pak, mewarnai lembaga kampusnya, ya, di BEM-nya juga, di SKI-nya juga. Yang penting dia dengan ilmunya ada kontribusi. Ingat loh, sahabat-sahabat dulu ya akhi, tidak semua sahabat penghafal Quran. Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama itu bukan penghafal Quran. Sayyidina Umar itu bukan penghafal Al-Quran. Sayyidina Utsman itu bukan penghafal Al-Quran. Sayyidina Ali bukan menghafal Quran. Yang menghafal Quran itu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat yang dipilih oleh Nabi, tapi mereka menjadi pendamping Khulafaur Rasyidin semua. Ya kalau semuanya anak harus penghafal Quran semua, ya apa nanti jamaah sekalian? Ya kalau bisa seperti itu.
Tapi kita tahu apa kecenderungan asasinya gitu. Dan siapa tidak tahu bagaimana kontribusinya Abu Bakar As-Siddiq terhadap agama ini. Bagaimana kontribusi Umar bin Khattab sampai Persia dan Romawi di masa dia ditaklukkan, jamaah sekalian. Bagaimana kontribusi Sayyidina Utsman yang sampai sekarang wakafnya Pak dirasakan oleh kaum muslimin sampai saat ini. Bagaimana Ali bin Abi Thalib, dan luar biasa. Ayolah saya bilang gitu. Ayo antum senyum sama anak antum. Minta maaf antum sama anak antum. Anaknya Pak yang nangis, dia duluan jabatan tangan sama orang tuanya. Jangan Ustaz, aku yang salah Ustaz. Abimu juga salah, saya bilang. Loh, ini penting Pak, suasana seperti ini, kesabaran seperti ini. Akhi, antum marah tidak menyelesaikan masalah. Anak itu nakal harus Pak. Kalau nggak nakal kita perlu bertanya Pak. Iya kan Pak? Loh, saya sekarang punya anak Pak, umurnya sudah baru lulus Pak, 22 gitu. Senangnya belajar. Nanti bosannya main game Pak gitu. Lagi cari pekerjaan sekarang Pak. Alhamdulillah kemarin sudah magang di Medco di Jakarta. Sekarang balik lagi ke sini, dipanggil lagi Pak, karena dia ditambah lagi tiga kali magang, tidak mau, minta jadi pegawai apa? Anak-anak sekarang luar biasa, pegawai tetap. Tapi belum ada open rekrutmen. Dalam kondisi begini kan susah jamaah sekalian gitu. Dia punya idealisme sendiri gitu. Itu saudara sekalian. Aduh Pak, saya kayak teman jamaah sekalian. Berkawan betul. Kalau kita tekan Pak, nanti dia jauh dari kita, tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Yang unik Pak, sekarang tidak pernah berbicara masalah lawan jenis. Halo, tidak pernah berbicara masalah apa? Lawan jenis. Oh, anak 22 tahun mau 23, lo tidak konek sama sekali. Apa ini? Dalam kondisi begini Pak. Loh, kadang-kadang kita bersyukur alhamdulillah, tapi kita perlu bertanya, ini nyambung nggak dengan nanti kita harus berkeluarga nanti ke depan. Semua kakaknya Pak umur begitu Pak, masalah menggeliat Pak, pengen cuat, pengen kawin, pengen ini enggak. Aku nanti umur 30 aja nikahnya. Loh ya apa ini? Kita perlu lihat ada apa ini Pak. Antum harus sabar masuk. Kadang-kadang kita pancing-pancing, ada anaknya fulan loh, Ayu. Abi tahu orang tuanya baik, hafalannya sudah 5 juz katanya ini, sekolahnya juga bagus. Tawarkan Pak. Nanti terjadi dialog. Memang capek ngurus anak, capek Pak, tapi ini capek yang menyenangkan, yang pahala semua. Butuh sabar dari kita semua ma'asyiral muslimin. Nah saudara, as-sabru. Nah syukuri Pak anak-anak ini jemaah sekalian. Antum punya anak ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah, tamlaul mizan. Nanti timbangan sampean di akhirat Pak jadi berat. Banyak amal salehnya jemaah sekalian. Timbangan kebaikan sampean di akhirat jadi berat karena sampean terbiasa mengucapkan alhamdulillah saya punya istri setia. Alhamdulillah suami saya perhatian sama saya. Alhamdulillah anak-anak saya sehat-sehat. Ya ada sih nakal-nakal dikit, tapi saya insyaallah ini peluang amal saleh bagi saya gitu. Alhamdulillah saya punya teman-teman jamaah masjid yang kompak seperti ini. Alhamdulillah, syukuri terus pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak, Nabi itu kalau pagi begini, itu salah satu zikir hamdalahnya Pak. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdu lillah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Pagi ini ya Allah, ya, asbahna wa asbahal mulku, semua kerajaan, semua kekuasaan milikmu, untukmu ya Allah. Walhamdulillah, segala puji bagimu. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali engkau. Wa ilaihil nusyur, kepadamu aku kembali ya Allah. Allahu akbar. Sampai bangun tidur tadi jemaah sekalian, baca hamdalah tidak Pak? Jangan-jangan bangun langsung kamar mandi Pak, duduk sejenak Pak, nikmati. Sampai yang 3 jam, 4 jam, 5 jam istirahat. Ya, mati sejenak pikiran kita Pak, sukma kita mati sejenak, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana, Allahu akbar, ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Oh, saya nikmati betul ini Pak. Tiap pagi saya nikmati betul. Alhamdulillah, saya pegang, masih hidup saya ini, masih sempurna saya ini. Ya, tangan juga tidak kaku Pak. Kadang-kadang bangun tidur kaku Pak. Alhamdulillah diangkat enak, enak. Subhanallah. Kemudian sini kata Nabi Pak, ini telapak tangan sini Pak, bagian apa?
bagian samping kanannya ini atau di sini bagian kirinya yang agak empuk-empuk kayak gini Pak, sentuhkan ke kelopak mata kita, kata Nabi. Diucek-ucek begini, tapi pelan-pelan Pak, karena di sini tempatnya jin dan setan membuat kita ngantuk. Betul itu, ada hadisnya Pak. Sunnah bangun tidur diginikan Pak, setelah sampean berdoa itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seger sampean. Masuk kamar mandi, bisa berwudu, alhamdulillah. Salat sunnatul wudu ya di rumah 2 rakaat, alhamdulillah, Allahu akbar. Terus sampean berangkat ke masjid, tahiyatul masjid, alhamdulillah. Terus begitu Pak, ikat semua kebaikan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti timbangan kebaikan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Allahu akbar. Ucapkan subhanallah, memuji Allah ya, dengan mentasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak suci Pak, kita banyak kotorannya Pak ya. Aduh, manusia ini Pak, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki semua kotor ya. Coba sampean Pak tidak sampuan 1 hari, ini rambut berminyak, sudah mulai nampak ketombenya jamaah sekalian, dan baunya khas ya kan. Itu manusia Pak. Turun sedikit Pak, kemana? Ke mata ini. Ini mata tiap pagi mengeluarkan apa Pak? Khas putih ya, di pojok sini jamaah sekalian. Sampean bersihkan kalau wudhu itu jamaah sekalian. Tidak hanya sekedar menyampaikan air ke muka kita, tapi bersihkan Pak, bersihkan. Ada kotoran di sini. Ke samping Pak, telinga. Ini 1 pekan sampean tidak pakai cotton bud. Mas, coba Pak, pelan-pelan tapi jangan terlalu masuk katanya Pak. Pinggiran sini saja Pak. Warnanya itu merah bukan merah, coklat bukan coklat Pak. Hah? Dan baunya khas. Allahu akbar. Itu manusia Pak. Telinganya juga kotor. Masuk lagi ke sini Pak, hidung. Makanya kalau berwudu suruh apa? Disuruh Bapak jemaah sekalian, suruh kita beristinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Apalagi subuh-subuh Pak, memasukkan sampai terasa nyengat di sini Pak. Itu bagus sekali ma'asyiral muslimin. Ya, bagus sekali Pak. Ya. Nah saudara, ayo masukkan air dalam hidung, karena di sini tempat bersarangnya jin dan setan, kata Nabi. Pagi-pagi itu masukkan air, dan setan sangat takut dengan air jemaah sekalian. Allahu akbar. Bersuci Pak, bersuci kita. Setelah itu, apalagi sampean flu sedikit, yang keluar apa jemaah sekalian? Hah? Ya, lendir Pak ya. Lama sedikit warnanya bukan putih lagi Pak, bukan cair lagi, putih kayak apa namanya? Kayak gudir itu jemaah sekalian. Tapi warnanya sudah hijau apa Pak? Hijau daun yang baru mau tumbuh jemaah sekalian itu. Ya. Dan baunya juga nauzubillah itu nana Pak, campuran nana ma'asyiral muslimin. Turun ke mulut Pak, ini mulut, ya Allah, sampai tidak sikat gigi, apalagi ada bolong Pak di mulut kita ini Pak, ada lubang, aduh, khas baunya jamaah sekalian. Terus nempel daging tadi malam belum kita bersihkan, membusuk di mulut kita ini jamaah sekalian. Ngomong sama orang sedak karuan semua Pak. Itu manusia. Yang suci subhanallah hanya Allah Subhanahu wa taala Pak. Semua manusia Pak. Jadi kepalanya keluar ketombe, telinganya keluar kotoran, hidungnya ada ingus, mulutnya juga na'udzubillah. Turun lagi Pak, kemana Pak? Ini pusar, kalau sampai nggak bersihkan, pernah bersihkan pusar nggak jemaah sekalian gitu? Ada kotoran juga Pak, hitam itu, hitam nggak hitam, ya, abu-abu nggak abu-abu. Turun lagi ke kemaluan kita Pak, ini lebih ngeri lagi, keluar kencing, najis, ya. Di belakang Pak keluar kotoran, feses kita. Mohon maaf sampai kulit kita ini Pak, pada pori-pori, ngeluarkan apa jemaah sekalian? Peluh Pak, keringat. Sampean tidak mandi, tahu sendiri sampean. Oh lupa di sini Pak ya. Lupa apa namanya? Di ketiak kita nih Pak. Sampean lupa tidak pakai deodoran, tidak pakai tawas 1 hari. Sak rumah pusing jemaah sekalian gitu. Nah ikhwatal iman, itu manusia Pak. Apa yang bisa kita banggakan? Hanya satu Pak, ini yang kita bisa banggakan.
mulut ini Pak. Tapi kalau mulutnya kemudian kotor juga Pak, semuanya kotor manusia ini jemaah. Matanya juga kadang-kadang bermaksiat kepada Allah. Ada yang suci kita nih Pak. Ucapkan subhanallah, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, walhamdulillah. Terus tambah Pak dengan alhamdulillah. Apa kata Nabi? Tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ard. Itu berbagai macam kebaikan pahala Allah hambur-hamburkan kepada kita seluas sebanyak langit-langit dan bumi, kata Allah, kata Nabi SAW. Subhanallah. Lanjut, wassalatu nur. Salat itu Pak nur, cahaya. Makanya sampean orang ahli salat Pak, kelihatannya tidak bisa dibohongi Pak. Hatta wajah kita ini hitam, tapi kalau ahli salat Pak ada nur memang Pak. Pancaran wajahnya itu tidak menakutkan orang ahli salat jemaah sekarang ini. Kelihatan sekali Pak, kelihatan sekali. Ya. Dan kita bersyukur termasuk orang yang hobi salat. Mudah-mudahan salatnya juga tepat waktu. Ya, dan diistiqomahkan dalam suasana seperti ini insyaallah jemaah sekalian. Ini cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan salat Pak ya. Jangan main-main ya. Ini salat, ini bagian dari kehidupan kita. Ya, kebutuhan kita Pak. Bukan hanya kewajiban tapi kebutuhan kita. Kita butuh berjumpa dengan Allah. Tidak ada Pak di dunia ini agama yang menyuruh hambanya, manusia ini, berkomunikasi dengan Tuhannya 5 kali sehari. Tidak ada Pak. Yahudi Pak, itu setiap Sabtu saja di sinagognya itu Pak. Orang Nasrani hari ini Pak, hari Ahad. Ya, kita sehari berapa kali? Halo, sehari berapa kali Pak? Bisa bayangkan, subuh Pak, suruh bangun berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama seperti yang lainnya Pak. Hanya kita seperti ini Pak. Tiap hari loh ini. Pernah bosan Pak? Pernah bosan kita? Tidak ada. Nikmat, semakin kita khusyuk semakin nikmat Pak, karena kita menyambung dengan yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Nur, ini cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, as-salatu nur, nikmati Pak, ini nur dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Pak siang semangatnya kita kerja supaya kita tidak lupa dengan Allah, ada azan manggil kita Pak, hayya 'alas shalah. Allah, sampean tutup komputernya jemaah sekalian ya, HP-nya sampai letakkan. Tapi kalau azan Pak masih asik senyum-senyum sendiri Pak, main HP dengan WA-nya Pak, ya nggak nyambung ini. Nur susah nyampe pada kita Pak. Cahaya Allah masuk ke hati agak susah. Coba nikmati begitu dengan azan, Allahu Akbar, Allah manggil lagi, Allahu Akbar. Sore Pak, pas kita khusyuk-khusyuknya tidur siang, dibangun, apalagi sekarang asar 2:30 kurang sekarang Pak, Allahu Akbar. Ini ujian memang jemaah sekalian. Diajak lagi, berkomunikasi lagi dengan Allah, sujud, rukuk lagi. Matahari mau meninggalkan kita, sujud lagi kepada Allah. Sebelum tidur, sujud lagi isyaknya jam 5 kali sehari Pak. Tidak ada agama ini Pak. Di agama lainnya jemaah sekalian, hanya kita Pak. Hanya kita ma'asyar muslim. Dan antum tahu jemaah sekalian, as-salawatul khams, salat 5 waktu ini Pak, mukaffiratun fima bainahunna. Ini sampai salat subuh berjamaah ya, tepat waktu Pak ya. Andai kata nanti sampai ada dosa Pak, ada dosa sampai duhur, dan asal duhurnya tepat waktu seperti ini pula, itu diantara 2 waktu ini Pak, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketemu asar Pak, antara duhur dan asar, sampai yang penting asalnya di masjid berjamaah lagi seperti ini, ada dosa lagi Pak, diampuni lagi dosa kita. Sampai kemudian manusia 5 waktu ini Pak, tiap hari bersih dosanya jamaah sekalian. Allahu Akbar. Apalagi kemudian wudhunya juga dalam suasana bersih seperti itu. Ya Allah, luar biasa. Nah ikhwatal iman, lanjut, was-sadaqatu burhan. Ya, ini aspek sosialnya Pak. Sedekah itu adalah apa? Pelita bagi kita. Ini menunjukkan kejelasan iman kita Pak. As-sadaqah dinamakan sadaqah dari kata-kata sidq, jujur ya. Orang kalau bersedekah berarti jujur dengan amanah harta yang Allah berikan kepadanya, maka dinamakan apa? Sedekah. Sedekah ini bentuk kejujuran saya memegang amanah Allah yang Allah titipkan kepada saya berupa sedekah. Atau di bab yang lain dinamakan infak. Kalau zakat sih tidak perlu saya bahas Pak ya,
Kalau zakat itu sudah kewajiban masalahnya Pak. Itu haknya Allah yang harus kita berikan kepada 8 golongan itu. Tapi yang lebih indah lagi, sampai mengeluarkan zakat terus bersedekah juga. Tiada hari kecuali sampai bersedekah. Rasakan Pak. Allahu Akbar. Setiap sampai masuk masjid Pak, usahakan walaupun Rp1.000. Apalagi bisa 5.000, apalagi bisa 10.000 Pak, apalagi bisa sampai 5 tiap hari Pak. Tiada hari kecuali bersedekah dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya secara pribadi masyarakat muslim, setiap ada sesuatu yang saya inginkan Pak, anak mau sekolah, anak mau nikah, ada yang sakit, langsung Pak niatkan. Setiap sampean bersedekah niatkan Pak. Mudah-mudahan jadi sembuhnya buat anak saya, mudah-mudahan jadi lancarnya usaha saya dan lain sebagainya Pak. Tiap hari sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Makanya bab sedekah ini sampai jemaah sekalian sampai dibahas dalam ulama kita cukup detail Pak. Tidak bisa dengan harta bantu orang. Jadi kalau sampai ada pernikahan tetangga Pak, sampai tidak bisa bantu jemaah sekalian, tidak bisa ngasih amplop, datang Pak, minimal merapikan kursi dengan amal kita Pak. Betul Pak, menjadi panitianya minimal jemaah sekalian. Ya, jangan kemudian ada pernikahan, wah gule ini, sate gule ini, atau nasi campur ini. Enggak, pikiran kita bagaimana saya tidak bisa bantu, saya bersedekah dengan apa? Dengan tenaga saya. Sampai terakhir juga nggak bisa Pak, senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika apa? Sedekah. Was sadaqatu burhan. Sedekah itu pelita bagi kita jemaah sekalian. Nah, saudara, baru masuk bab yang kita bahas. Was-sabru diya. Allahu Akbar. Sabar itu adalah diya Pak. Pancaran cahaya Allah berikan kepada kita. Orang kalau memang sabar jemaah muslimin itu Pak, kelihatan dari wajahnya nggak stres Pak. Orang kalau sabar jemaah sekalian itu nggak cepet tua Pak. Ya, jadi kalau banyak uban macam saya ini kayaknya ngamuan seperti ini Pak ya. Ya walaupun uban belum tentu juga ukuran tua dan mudanya. Sekarang banyak anak muda juga ubanan jemaah sekalian. Senyum Pak sama orang, sabar. Tidak perlu kita tersinggungan sama orang. Kalau ada orang salah Pak, sebelum dia minta maaf, saya maafkan duluan. Sebelum dia minta maaf, saya maafkan. Usahakan sampai Pak tiap pagi lapangkan dada. Saya alhamdulillah tidak punya musuh dalam hidup ini. Saya tidak punya gesekan hati dengan siapapun pula. Ya, saya tidak punya beban dalam hidup ini. Ada masalah Pak, tapi semua kita kembalikan pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Wal Qur'anu, baru setelah itu hujjatul laka aw alaik. Ya Allah, Quran itu adalah hujjah bagi kamu, nanti akan membelamu pada hari kiamat, memberikan syafaat pada hari kiamat. Au alaik, na'udzubillah, kalau kamu tidak bisa baca Quran, dia menghujat kamu. Ya, tolong Pak, evaluasi kita ini subuh seperti ini, sudah sampai jadi jamaah tetap, bagaimana bacaan Quran saya ini? Ya, saya berharap jamaah sekalian di masa-masa kita seperti ini, kepala 5 ke atas ini, usahakan Pak, kalau bisa satu hari 1 juz. Ambillah Pak, setiap salat 2 lembar, pelan-pelan Pak. Nanti zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, selesai Pak. Satu hari berapa? 10 lembar itu 1 juz Pak. Nah ya, daripada sambil maksa, hanya capek Pak. Allah itu sangat suka manakala sampai melaksanakan satu amal istiqomah Pak. Pelan-pelan, juz 2 halaman, besok nanti zuhur 2 halaman, asar 2 halaman, saat 5 salat 10 halaman, 1 juz. Dan sebenarnya ma'asyar muslim, mohon maaf saya tidak membebani sampean Pak ya. Sebenarnya batasan minimal seorang muslim baca Quran itu setiap hari 1 juz memang Pak. 1 bulan khatam, 1 bulan khatam Pak. Ini sekarang tanggal 25, juz 25 baca Pak. Kalau tanggal mau ngambil tanggal almanak Masehi tanggal 3 sekarang ya, baca juz 3 Pak. Saya diikat dengan begitu Pak. Saya mengikat dengan almanak Hijri jamaah sekalian. Sekarang saya di juz 25 jamaah sekalian.
Ya, besok juz 26 sampai 1 bulan hatam, ulangi lagi. Allahu Akbar. Beda, Pak. Dan Quran itu ma'asyar muslimin hidayah. Quran itu, Pak, nur juga. Quran itu tibyan. Quran itu furqan. Quran itu jamaah sekalian rahmah. Quran itu syifa. Quran itu ruhum min indina, ruh yang Allah tetapkan, dibuat tenang jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampean jauh dari Quran, ya susah hidup ini, ma'asyar muslimin. Baik. Kullun nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Mohon maaf ya, kata Nabi, memang setiap manusia itu setiap hari berjalan ada orang yang kemudian membebaskan, menjual dirinya, ya. Kemudian ada orang yang menjual dirinya, kata Nabi, ada yang mu'tiqu, ada yang membebaskannya dari api neraka, tapi ada pula yang menceburkan dirinya pada api neraka. Insya Allah sih, kalau bab yang sudah kita bahas di atas tadi itu, Pak, tentang kebersihan kita, zikir, tahmid dan tasbih kita baca, kemudian salatnya kita perhatikan, sedekahnya kita perhatikan pula, sabar dalam hidup ini, kemudian Quran menjadi bagian dari kehidupan kita, hakul yakin sampai termasuk orang yang membebaskan diri kita dari jilatan api neraka. Mohon maaf, hari ini satu hadis saja kita bahas. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kepada kita semua kesabaran dalam hidup ini, ya, sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar pula menghadapi berbagai macam ketentuan takdir Allah yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Yakinlah, Pak, takdir Allah itu adalah kemauan Allah. Di balik semua itu Allah sedang mencintai kita, atau paling tidak Allah sedang ingin menghapus semua dosa dan kesalahan kita dengan kesabaran yang kita miliki ini. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma hafazna bil Quran, Allahumma akrimna bil Quran, Allahumma hdina bil Quran, Allahumma saddid lana bil Quran. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina, Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina, Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo yang mau salat, mudah-mudahan kita sempurnakan iktikaf kita. Kita jumpa lagi bulan berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.